saya perawat Windia dari Rumah Sakit Aisyah Surakarta. Apakah benar dengan Ibu Zara? Iya benar. Bisa disebutkan nama lengkap dan tempat tanggal lahirnya, Ibu? Zara Rahmasari, Boyolali, 7 September 1997. Baik, Ibu sudah sesuai dengan datanya ya. Ya. Jadi tujuan saya ke sini untuk memberi pengetahuan tentang ASI eksklusif. Nanti saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, saya mulai dari sekarang ya. Ya. Jadi saya mempunyai tujuan khusus pada ASI eksklusif ini. Nanti saya akan memberitahu mengenai pengertian, manfaat, terus cara menyimpan ASI dan lain-lainnya. Ya. Jadi ASI secara umum, air susu ibu atau ASI adalah mukjizat yang merupakan suatu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi, baik fisik, psikologis, sosial maupun spiritual. Dalam ASI terdapat faktor antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Di komposisi ASI sendiri ada grafiknya yang meliputi lemak 3,8%, protein 0,9%, laktosa 7,0%, lain-lainnya 0,2%, dan airnya 88,1%. Nah, untuk pengertian ASI eksklusif sendiri, ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan, memberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain walaupun hanya air sampai umur 6 bulan. ASI eksklusif harus tahukah? Iya. Kenapa? Memberi ASI eksklusif berarti memberi hanya ASI saja. Ini berarti bayi tidak diberi air putih, teh, maupun minuman, ramuan, cairan lain maupun makanan selama 6 bulan pertama usianya. Kolostrum. Kolostrum adalah ASI yang dikeluarkan dari payudara ibu pertama kali setelah bayi lahir. Cairan ini biasanya berwarna kuning hingga oranye, kental, lengket, dan terkadang bening. Jumlahnya hanya sedikit, sekitar 3-5 sendok saja. Pada kolostrum terdapat komposisinya serta kegunaannya. Komposisinya ada kayak antibodi yang berguna untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi, sel darah putih yang berguna untuk melindungi terhadap infeksi, laksatif atau pencahar untuk membersihkan mekonium, kayak vitamin A untuk mencegah berbagai infeksi, mencegah penyakit mata. Lalu berikut ini ada komposisi atau kandungan yang terdapat dalam ASI. Ada lemak, kolesterol, protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Lalu ada keunggulan ASI. ASI adalah makanan terbaik dan bergizi sempurna bagi bayi. ASI membuat bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. ASI itu gratis dan tersedia setiap saat. ASI suhunya tepat bagi bayi. ASI aman, bersih karena langsung dari payudara ibu. ASI menguatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. ASI sebagai alat kontrasepsi alamiah. Lalu ada kebutuhan gizi bayi dan anak di bawah 2 tahun. Berikan bayi hanya ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman atau apapun sejak lahir sampai berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, beri makanan tambahan dan tetap teruskan pemberian ASI hingga 2 tahun. Nah, stop pemberian susu formula bagi bayi 0-6 bulan. Kenapa? Karena di sini terdapat ringkasan perbedaan ASI dan susu yang lainnya. Di sini ada ASI, susu sapi, dan susu formula. Nah, dari ketiganya tersebut terdapat komponen-komponennya seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral, faktor anti-infeksi, dan faktor pertumbuhannya. Nah, untuk susu sapi dan susu formula tidak ada faktor anti-infeksi dan tidak terdapat faktor pertumbuhan
kebutuhannya. Jadi ini yang terbaik adalah tetap ASI ya Ibu. Iya. Lalu Ibu harus ingat berikan ASI eksklusif pada bayi kita hingga usia 6 bulan. Jangan sampai susu formula ya Ibu. Iya. Teruskan pemberian ASI hingga bayi berumur 2 tahun di samping pemberian makanan tambahan. Lalu bagaimana sih cara penyimpanan ASI perah? Nah, cara penyimpanan ASI perah, gunakan wadah yang sesuai untuk menampung ASI seperti plastik bersih, gelas tertutup, dan botol atau lain-lain. Jika memungkinkan, letakkan ASI di tempat yang dingin. Dalam suhu ruangan atau kamar ASI perah bisa tahan 6 jam. Dalam kulkas, ASI perah tahan 24 jam. Dalam freezer, ASI perah tahan selama 3 bulan. Sebelum diminumkan ke bayi, cairkan ASI beku tadi dengan memindahkannya ke bagian tengah kulkas atau ke suhu ruang. Lalu hangatkan ASI perah dengan menaruh wadahnya dalam bagi berisi air hangat. Berikan ASI cair dalam 2 jam. Nah, lalu ada 4 butir kunci posisi yang benar saat ibu menyusui. Yang pertama, kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus. Yang kedua, menekap badan bayi dekat dengan tubuhnya. Yang ketiga, ibu menopang seluruh badan bayi dan bukan hanya kepala atau bahu bayi. Yang keempat, wajah bayi menghadap payudara ibu dengan hidung menghadap puntik ibu. Jadi ingat ya Ibu, bayi menyusu pada payudara ibu, bukan pada puntik. Iya. Lalu ada tips sukses menyusui. Tips sukses menyusui ada yang pertama, bayi baru lahir harus segera disusui paling lambat dalam 1 jam setelah lahir. Yang kedua ada susui sesering mungkin sesuai permintaan bayi. Yang ketiga, jika bayi berhenti menyusu sesaat, tetap berikan puting ibu karena ASI yang tersisa mengandung lemak yang tinggi. Yang keempat, jangan berikan makanan lain terlalu dini karena dapat menyebabkan bayi tidak lagi menginginkan ASI sehingga suplai ASI ibu akan berkurang. Nah, apakah ibu sekarang dalam bekerja atau ibu rumah tangga ibu? Bekerja. Oh, jadi baik ibu. Jadi kalau bekerja itu ada disiplin yang harus ditaati. Ada 3 disiplin. Yang disiplin yang pertama, bangun lebih pagi supaya dapat menyusui bayi 2 kali dan memompa 1 kali sebelum berangkat ke kantor. Ini penting karena ASI paling banyak dihasilkan pada pagi hari. Hormon prolaktin paling aktif bekerja pada malam hari. Dan supaya bayi merangsang MER atau LDR ibunya untuk persiapan memompa di kantor. Untuk disiplin kedua, selama berpisah dengan bayi, frekuensi memerah atau memompa minimal jumlah jam terpisah dengan bayi. Contohnya, jika berpisah dari ibu selama 9 jam, maka payudara harus diperah atau dipompa minimal sebanyak 3 kali. Disiplin yang ketiga, selama di kantor, usahakan untuk tidak meninggalkan salah satu jadwal memompa. Misalnya 3 kali tadi ya Ibu. Yang diperlukan adalah frekuensi memompa. Jadi sesibuk apapun tetap stick to the schedule, walaupun hanya bisa meluangkan waktu sekitar 10-15 menit. Nah, sudah Ibu, apakah yang saya jelaskan tadi ada pertanyaan? Ya, jadi gini Mbak, setelah menyusui itu putiknya terasa nyeri itu kenapa ya Mbak? Oh, jadi biasanya kalau terasa nyeri itu kan karena dari pendidikan kesehatan yang saya berikan mengenai ASI eksklusif tadi, apakah ada pertanyaan? Iya Mbak, jadi gini, setelah menyusui itu putih terasa sakit nyeri gitu loh Mbak, lah itu kenapa? Jadi begini Ibu, kayak gitu adalah hal yang wajar. Untuk menanggulanginya dengan cara Ibu bisa mengompres bagian payudara Ibu
menggunakan baslap dan air hangat, lalu dikompres dengan air dingin, lalu ditutup lagi dengan air hangat. Apakah sudah jelas Ibu? Ya sudah. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.